AST 2491 King Sui menjadi penguasa istana markas besar Istana Surgawi Sembilan Benua. Transposisi stelar di bawah pengaruh langkah fana ke-8 seperti merangkai galaksi dan bintang. Kecerahan dan kemegahannya lebih unggul dari 9 matahari yang dirangkai. King Sui merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri. Melihat ketenangan di wajah Heaven Star Battle God, itu mengingatkannya pada pandangan yang tidak memiliki keinginan duniawi. Dewa pertempuran sedang menunggu. Dipahami bahwa serangan ini setidaknya akan melukai dewa pertempuran bintang surga. Fluktuasi yang disebabkan oleh serangan itu minimal. Selain kemegahan yang berkilauan, itu seperti kekuatan yang ditembakkan tanpa suara. Terimalah permintaan saya. Itu adalah kata-kata terakhir yang King Sui dengar dari dewa pertempuran bintang surga. Keberadaannya menghilang begitu saja. Bahkan binatang buas yang pernah mengelilingi dewa pertempuran bintang surga menghilang ke udara tipis. Kematian dewa pertempuran bintang surga berarti akhir bagi binatang buasnya. 3 dari mereka mirip dengan beruang emas primordial karena mereka termasuk dalam klasifikasi teknik surgawi pertempuran. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. King Sui telah menang melawan dewa pertempuran bintang surga. Dewa pertempuran bintang surga yang sama yang mendekati akhir rentang hidupnya. Sekarang, King Sui adalah kepala baru dari semua dewa pertempuran. Dia telah mengalahkan dewa pertempuran bintang surga, yang berarti dia sekarang akan menjadi penguasa istana-istana 9 benua yang baru. Selama dia ingin menjadi Palace Lord of Nine Continents Divine Palace, dia bisa melakukannya dengan segera. Meskipun kekuatan Heaven Star Battle God luar biasa, King Sui telah mengalahkannya dengan adil. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan King Sui lebih unggul tanpa pertanyaan. Apalagi usianya masih tergolong muda. Potensinya untuk masa depan akan luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikannya di jalurnya. King Sui tidak ragu-ragu. Dia segera mengambil alih kendali Istana Surgawi. Istana Surgawi adalah konglomerat raksasa. Banyak dari mereka yang menyaksikan kekuatan hebat King Sui datang untuk bergabung dengan pasukannya. King Sui tidak menolak mereka. Saat ini, adalah saat yang membutuhkan orang. Dia bisa tenang dan mengaturnya secara menyeluruh nanti. Wakil Tuan Istana membuat keputusan sebelumnya yang membuat King Sui puas. Dia adalah Dewa Pertempuran Gajah Naga. Kekuatannya adalah salah satu yang terkuat setelah Dewa Pertempuran Bintang Surga. Pertempuran sebelumnya dengan King Sui adalah untuk posisi Palace Lord yang sama. Dewa Pertempuran Gajah Naga memiliki ambisi. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Pertempuran sejati. Namun, dia juga memiliki kebaikan di dalam hatinya. Dalam banyak kesempatan, dia tidak berdaya karena keadaan. Itulah perasaan King Sui ketika dia berbicara dengan Dewa Pertempuran. Kali ini, King Sui berencana menempatkannya di posisi penting. Ini membuat Jing Wugu bersyukur. Pada saat yang sama, King Sui ingin menggunakan 2 wakil raja istana lainnya untuk menyeimbangkan perebutan kekuasaan. Bagaimanapun, ini adalah bangsa dewa pertempuran, dia siap untuk mengikuti tradisi. Pada tahap ini, dia tidak berdaya untuk menemukan solusi terpisah. Dia tidak ingin istana surgawi kembali ke dirinya yang semula sejak King Sui dan kru bergabung. Apakah itu Hao Tian, Dewa Pertempuran Bergerak Gunung, Dewa Pertempuran Berlian, atau 2 wanitanya, dia telah merencanakan untuk menempatkan mereka semua pada posisi kekuasaan. Karena itu, dia bermaksud memberi mereka semua peran sebagai wakil raja istana atau penjaga. Menggunakan orang-orang yang paling dekat dengan Anda adalah norma. Apakah itu dari kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini adalah sesuatu yang dapat diterima secara budaya. Namun, agar berguna, mereka harus memiliki kekuatan yang diperlukan untuk memegang posisi itu. Jika tidak, itu hanya akan merugikan mereka. Adapun benih buruk dalam organisasi, dia akan membiarkan Jing Wugu berurusan dengan mereka. King Sui percaya bahwa Jing Wugu akan melakukan pekerjaan dengan baik. Terlebih lagi, King Sui merasa bahwa Jing Wugu akan sangat kejam. Ini bisa dianggap sebagai cara dia menerima permintaan Heaven Star Battle God. 3 hari kemudian, King Sui secara resmi menjadi penguasa istana-istana surgawi 9 benua. Banyak yang datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Ini termasuk beberapa bangsawan, anggota kerajaan, dan pemimpin sekte dari negara-negara terdekat. Mereka semua ramah-ramah terhadap keberadaan King Sui. Bahkan orang bodoh pun dapat menyadari bahwa pemuda ini adalah eksistensi yang tidak boleh diganggu. Banyak yang tidak tahu ambisi dan temperamen seperti apa yang dimiliki pemuda ini. Mereka tidak ingin tinggal terlalu lama dan meninggalkan dalih apapun. Sebagian besar datang sendiri, membawa hadiah mahal. Ketika King Sui menjadi penguasa istana, dia telah memikirkan tindakan apa yang akan dia ambil. Dia belum mau memigrasikan keluarganya dulu. Mengingat umurnya sangat panjang,
dia bisa membiarkan klan Qing mengembangkan generasi selanjutnya sambil mempertahankan profil rendah. Namun, dia tahu bahwa beberapa dari mereka siap untuk dunia. Meskipun pikirannya seperti ini, apakah anak-anaknya dapat mencapai ini adalah pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Generasi muda akan baik-baik saja dengan sendirinya. Dia tidak khawatir karena dia percaya pada anak-anaknya. Tante Lingyan juga datang, tapi dia tidak muncul di depan King Sui. Dia memperhatikan dari jauh. Gerbang iblis dan istana surgawi adalah kekuatan yang berlawanan. Itu untuk yang terbaik bahwa mereka tetap menjaga jarak sekarang. Setelah upacara selesai, King Sui pergi dan terbang ke selatan. Di sebuah lembah yang tenang tertutup tanaman hijau yang indah, Tante Lingyan sedang tertawa dan bermain dengan seorang gadis kecil yang lucu. King Sui menyaksikan seolah-olah hati sanubarinya dipukul. Pemandangan ini seindah lukisan. Suasana hatinya setenang cermin. Dia merasakan kepuasan yang tak terkatakan. Seolah-olah dia mengalami pencerahan. Bahkan jika salah satu dari mereka adalah penguasa istana-istana surgawi dan yang lainnya adalah pemimpin sekte gerbang iblis. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh perpecahan di surga, tidak ada yang penting saat ini. Tante Lingyan menoleh perlahan, tersenyum ke arah King Sui. Dia lembut dan anggun, seperti dewi dari surga. Tidak ada yang akan percaya dia adalah Raja Iblis, juga tidak akan ada yang percaya dia telah memusnahkan beberapa istana surgawi. Ayah. Begitu King Tan melihat King Sui, dia dengan senang hati berlari ke arah King Sui dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bayi perempuan. King Sui memeluk putrinya dan memutarnya membentuk lingkaran. Dia kemudian menciumnya dengan ringan di pipinya. Haha, King Tan tertawa renyah. Dia sangat senang, bisa memeluk King Sui dan memeluk lehernya. King Sui merasa dia berutang banyak pada putri ini. Dia memikirkan semua istri dan anak-anaknya di rumah. Dia belum kembali untuk waktu yang lama, tetapi segera mereka akan bersama lagi. Mereka tidak akan berpisah lagi. Rumah, betapa pentingnya keberadaan yang telah dia abaikan selama beberapa waktu. Rumah, adalah motivasi dan dukungannya untuk semua yang telah dia lakukan di sini. Tante Lingyan dengan lembut tersenyum ketika dia melihat pasangan ayah dan anak itu. Selamat telah menjadi penguasa istana dari istana surgawi. Tante Lingyan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus memberi selamat padamu karena telah menjadi pemimpin sekte gerbang iblis. King Sui menjawab sambil tersenyum juga. Bisa, ya, haha. Tante Lingyan tertawa ringan. King Sui kehilangan ketenangannya saat dia melihat wanita yang diliputi kecantikan seorang dewi. Pesonanya sudah cukup untuk membuat siapapun jatuh cinta padanya. King Sui linglung saat memikirkan masa lalunya. Dia dulu dingin seperti es. Meskipun dia masih membawa kemurnian yang sama, ada sedikit kegenitan yang merembes. Ada pesona yang tak terlukiskan yang dia pancarkan terutama di depan King Sui. Dia telah sepenuhnya menghilangkan penghalang di antara mereka. Menyadari bahwa King Sui tanpa sadar menatap dirinya sendiri, Tante Lingyan agak malu. Dia dengan ringan memelototinya sekali. Xiao Yanyan, kita harus mendiskusikan masalah antara gerbang iblis dan istana surgawi. Kami memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya sekarang. King Sui memegang Tante Lingyan sambil memeluk King Tan saat mereka perlahan berjalan di lembah. Gerbang iblis dan istana surgawi telah menjadi keberadaan yang telah lama diwarisi. Bahkan jika Anda adalah tuan istana dan saya adalah pemimpin sekte, kami tidak dapat mengubah keretakan yang telah ada begitu lama. Sebab yang tidak penting bisa berdampak besar. Yang bisa kita lakukan adalah memimpin mereka menuju hasil yang kita berdua inginkan. Jika ada pertempuran, maka itu hanya karena itu adalah aturan negara. Tante Lingyan berkata dengan lembut. King Sui tertawa. Dia tidak menyangka Tante Lingyan akan mengatakan hal seperti itu. Sepertinya dia telah melihatnya. Meskipun mengatakan ini tidak banyak, memahami situasi bukanlah tugas yang mudah. Xiao Yanyan benar-benar telah matang. King Sui berkata sambil tersenyum, melihat ke arahnya. Tante Lingyan diam-diam memelototinya. Itulah yang saya pikirkan. Kami perlahan bisa membimbing mereka. Seiring berjalannya waktu, keadaan akan berubah. Mungkin resolusi lengkap tidak mungkin. Ini hanya bisa menjadi takdir. Selama kami mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. King Sui tidak memberi tahu Tante Lingyan untuk tidak menjadi pemimpin sekte. Bahkan jika dia mengatakannya, dan bahkan jika Tante Lingyan menerima, lebih baik memiliki Tante Lingyan sebagai pemimpin sekte. Hubungan antara gerbang iblis dan istana surgawi akan menjadi lebih buruk tanpa Tante Lingyan sebagai pemimpin sekte. Selain itu, dia membawa darah iblis Sein. Aturannya mutlak. Yang kuat menguasai sisanya. Tujuan mereka bukanlah untuk sepenuhnya mengubah hubungan gerbang iblis dan istana surgawi.
Selama mereka bisa mengurangi konflik secara perlahan, itu sudah cukup. AST 2492 bab terakhir, akhir. King Sui dan Tantai Lingyan tidak banyak membahas secara detail. Mereka hanya memutuskan bahwa untuk hal-hal tertentu antara gerbang iblis dan istana surgawi, mereka akan mengerjakan apa yang telah mereka diskusikan. Itu bukan resolusi yang sempurna, tapi tetap saja itu salah satunya. Tidak pernah ada resolusi yang benar-benar sempurna. King Sui sekarang adalah penguasa istana-istana surgawi 9 benua. Ada banyak hal yang harus dia urus. Dalam Realm of Valet Jade Immortal, King Sui mengambil Heaven Yang Pill dari Treasure Basin. Efek obatnya telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. King Sui tidak tahu apakah ini efektif atau tidak. Apakah dia bisa meningkatkannya satu, atau mungkin bahkan dua nilai. Heaven Yang Pill dapat memungkinkan pengguna untuk menembus satu tingkat di bawah alam surgawi pemeliharaan tingkat 10. Sekarang King Sui telah menggunakan Treasure Basin untuk menggandakan efek obat dari Heaven Yang Pill, dia tidak yakin apakah dia akan menembus satu atau dua tingkat. Dia merasa bahwa peluang untuk menembus dua kelas sangat tipis. Dia melanjutkan untuk mengolah teknik penguatan kuno sebentar. Meskipun ranah kultivasi bela dirinya dapat terus ditingkatkan, hanya kekuatan fisiknya yang perlahan meningkat. Tanpa ragu, King Sui mengkonsumsi pil Heaven Yang. Seketika, seolah-olah lava mengalir melalui tubuhnya, dia merasakan meridiannya mengembang 30%. Energi asal sejati yang tangguh mengalir melalui tubuhnya seperti Mustang yang mengamuk. King Sui menggunakan teknik penguatan kuno untuk menyalurkan energi ke seluruh tubuhnya. Gua ungu di dalam tubuhnya bersinar terang. Itu secara besar-besaran menyerap energi asal sejati yang eksplosif. Adegan itu seperti spons yang menyerap air. Semua 10 gua terbuka secara otomatis. Aura emas terpancar dari mereka semua. Pop, suara letupan yang renyah bisa terdengar di seluruh tubuhnya saat meridiannya dibersihkan. Rasanya ajaib karena semuanya mengalir tanpa halangan. Pada saat yang sama, gua ungu memiliki sumber energi yang menyatu dengan energi asal sejati. Kedua energi itu bergabung menjadi satu. Tubuhnya seperti galaksi kecil. Potensi tubuhnya luar biasa. King Sui tahu bahwa dia telah membersihkan area tersembunyi di suatu tempat di dalam tubuhnya. Itu telah sangat meningkatkan potensi tubuhnya. Terobosan. King Sui dengan cepat mengkonfirmasi bahwa dia telah menembus ke alam dewa pemeliharaan kelas 8. Merasakan aura di dalam tubuhnya telah membuatnya tidak percaya. Kekuatannya sudah berada di peak Grade 8 Nurture God Realm. Dia hampir siap untuk melakukan terobosan ke alam dewa pemeliharaan kelas 9. Sedikit lagi. Kekuatannya saat ini 2 kali lipat dari kekuatannya sebelum menerobos. Pondasinya masih stabil seperti sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mencapai langkah fana ke-8, suasana hati King Sui tenang seperti air. Tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, ada insiden kecil dengan beberapa anggota yang gelisah di dalam istana surgawi. Namun, dengan kultivasi King Sui pada kondisi yang menakutkan, dia memiliki kekuatan yang setara dengan alam dewa pemeliharaan puncak. King Sui telah mencapai alam dewa pemeliharaan tingkat 9 dan langkah fana ke-8. 10 tahun bagi seorang seniman bela diri adalah sekejap mata. Bukan hal yang aneh bagi mereka yang terjebak pada kemacetan terobosan selama lebih dari 100 tahun. Kekuatan King Sui saat ini adalah 400 triliun dao dalam hal kekuatan serangan. Kekuatan pertahanannya adalah 4 kuadriliun dao. Dengan buff pertahanan dari Heavenly Fate Tracer Pagoda of Defense, kekuatan pertahanan King Sui akan mencapai 4,8 kuadriliun dao. Dengan pagoda kekerasan harta karun nasib surgawi, pertahanannya akan ditingkatkan sebesar 400 triliun dao yang setara dengan kekuatan pertahanan 5,2 kuadriliun dao. Menambahkan efek Battle God Halo, formasi, area dominans, dan teknik pertempuran lainnya, total kekuatan pertahanan King Sui akan menjadi 10 kuadriliun dao. Alam Dewa Pemeliharaan kelas 10 sangat penting. King Sui baru mencapai alam Dewa Pemeliharaan kelas 9 dalam 3 tahun terakhir. Kekuatannya tidak lebih lemah dari alam Dewa Pemeliharaan kelas 10 atau alam Dewa Pemeliharaan puncak. Jika dia mencapai alam Dewa Pemeliharaan kelas 10, dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Saat ini, dia masih mengandalkan banyak harta untuk menjadi eksistensi teratas. Beruang emas primordial berada di tahap sukses besar. Ini adalah keberadaan, bug. Itu bisa secara instan membunuh seorang seniman bela diri di alam dewa pemeliharaan kelas 9. Orang-orang dari alam dewa pemeliharaan kelas 10 hanya bisa berlari. Mereka yang berlari terlalu lambat pasti akan terbunuh. Gua ke-10-nya adalah keberadaan yang mengerikan. 10 tahun yang lalu, King Sui telah kembali ke rumah sekali.
Dia telah memindahkan rumahnya ke Divine Nation. Umur King Sui panjang. Dengan dia hidup dan menendang, dia tidak takut apapun akan terjadi pada keluarganya. Meskipun tradisi mengatakan bahwa kekuatan tidak dapat dipegang melewati 3 generasi, dengan panjang-panjang setiap generasi, King Sui yakin bahwa klan King-nya akan menjadi tangguh. Tidak hanya semua King Clan datang ke Divine Nation, tetapi si King Palace juga bermigrasi. Mereka telah membawa Bloodthirsty Demonic Guardian Fiends yang tangguh juga. King Clan memiliki Divine Guardian yang merupakan Bloodthirsty Demonic Fiend. Dibandingkan dengan milik Istana Raja Laut, itu lebih unggul. Selain anggur iblis haus darah, klan King juga memiliki banyak binatang penjaga lainnya. Semua anak-anaknya tumbuh dewasa. Selain itu, fondasi mereka kokoh, dan mereka memiliki bakat yang unggul. Kekuatan mereka secara alami maju dengan pesat. King Sui, lihat Suner, Minger, dan King Long. Mereka semua punya pacar. Ibu telah menyuruh mereka semua untuk menikah, tetapi mereka ingin menunggumu kembali. Changhai Mingyue berkata sambil tersenyum. King Yi tersenyum ketika dia berkata, meskipun kamu sangat tidak bertanggung jawab sebagai ayah mereka, mereka tampaknya masih dekat denganmu. Tak satu pun dari mereka akan mendengarkan saya. Petik 2. Kalian anak-anak nakal berani tidak menurut. Kenapa aku tidak bisa melihat pacarmu? King Sui tertawa sambil menepuk bahu mereka masing-masing. Mereka semua sudah dewasa sekarang, beberapa dari mereka tampak seperti berusia 20-an. King Sui juga masih muda, tapi dia memancarkan aura kedewasaan. Pacar King Long adalah Puyang Zhengming, putri dari klan Puyang King. King Sui tidak mempedulikan kecocokan yang pantas dalam status sosial selama anak-anaknya menyukai orang lain. Selain itu, mereka semua adalah orang dewasa yang matang sekarang. King Sui pergi ke rumah Nalan King, tetapi mereka tidak memiliki berita tentang Nalan King. Dia tidak tahu kemana perginya wanita ini setelah dia menghilang dari hari pernikahan mereka. Dalam 10 tahun ini, banyak yang bermigrasi ke Divine Nation. King Clan telah menetap di sini. Lingkungan di sini sangat baik dan mereka yang ingin unggul mencari tempat yang lebih tinggi. Apalagi rumah leluhur mereka berada di benua Green Cloud. King Sui tidak membakar semua jembatannya. Dia telah mengajarkan teknik formasinya kepada mereka yang tersisa. Selalu ada jalan di mana dia bisa kembali. King Clan akan selamanya memiliki rumah lama mereka. King Zun, King Ming, pacar mereka, dan kru lainnya bukan dari bangsa surgawi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka temui saat mereka bepergian dan berlatih di dunia. King Yin dan kru tidak memiliki mitra, tetapi kultivasi mereka luar biasa. Kultivasi King Yin sangat kuat. Teknik gerakan, musik, dan kultivasi Tai Chi Fish-nya begitu kuat sehingga bahkan mengejutkan King Sui. Selain itu, kemasyurannya sangat tinggi. Ketenaran peritri kesempurnaan tinggi dan ada banyak pemburu roh. Namun, dia tidak mengindahkan mereka. Changhai Mingyue agak khawatir tentang ini. Putrinya yang terlalu menonjol menjadi masalah. Bei Huang Fan dan Shen Huang juga memiliki anak. Mereka masing-masing berusia 6 dan 7 tahun. Yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan. Tantai Xuan dan Yuruyan keduanya memiliki anak laki-laki. Anak-anak lelaki itu 1 tahun lebih tua dari anak-anak Shen Huang dan Bei Huang Fan. Ini membuat King Sui cukup bingung. Ternyata tidak sulit untuk memiliki anak sekarang. Qin King, Mu King, dan Yu He semua memiliki anak sendiri dan kembali ke sisi King Sui. Selain itu, permaisuri vampir juga membawa King Xuan dan kembali ke sisi King Sui. Dia telah mengembangkan permaisuri vampir baru dari salah satu bawahannya. King Xuan, sang iblis suci, memiliki kekuatan yang sebanding dengan putra King Hanyai. Sebulan kemudian, King Zun dan King Ming menikah. Awalnya, mereka telah menyiapkan pernikahan untuk King Long dan King Xiu, tetapi mereka akhirnya memutuskan bahwa 2 saja sudah cukup. Mereka seharusnya tidak terburu-buru dalam prosesnya. Hari ini semarak seperti biasanya. Posisi King Sui berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya mereka yang terkenal di Divine Nation hadir, tetapi anggota dari negara-negara terdekat juga melakukan hal yang sama. Bahkan Tante Lingyan juga ada di sini. Semuanya berjalan lancar. Sesekali, akan ada seseorang yang mengumumkan kedatangan para tamu. Istana Abadi Tai King telah tiba. Tongluo Tanggul telah tiba. Guru spiritual Aries telah tiba. Gerbang bela diri 9 benua telah tiba. Kediaman makanan 9 benua telah tiba. Sekte tombak perkasa 9 benua telah tiba. Orang-orang berdatangan terus-menerus. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah siang, pengumuman belum berhenti. Tiba-tiba, sebuah pengumuman mengejutkan datang. Penguasa istana dari Istana Martial Saint telah tiba. Mendengar ini, semua orang tercengang.
Bahkan King Sui terkejut mendengar pengumuman itu. Dia telah mendengar tentang Martial Saint Palace dan Martial Saint Valley, tapi itu adalah sesuatu yang ada sebagai rumor. King Sui tidak yakin reaksi apa yang harus dia lakukan saat dia berjalan. Setelah pengumuman itu, beberapa orang memasuki tempat kejadian. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita. Dia anggun seperti bulan di malam hari. Auranya membawa esensi mistis. Itu sangat hebat sehingga King Sui tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, semua faktor ini bukanlah alasan mengapa dia terkejut. Suamiku, apakah Kinger datang terlambat? Wanita itu adalah Nalan King, penguasa istana dari Istana Martial Saint.